Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairul huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang cerah ini Allah SWT memberikan kesehatan kepada kita untuk selalu bersyukur kepadanya. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di dalam satu tahun ada 12 bulan. Mulai dari bulan Muharram sampai bulan Zulhijjah. Dan di antara bulan-bulan Hijriyah tersebut banyak bulan yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi setiap orang-orang yang beriman, bagi kaum muslimin dan muslimat. Terkhusus yaitu bulan Ramadan, Ramadan Mubarak yang membawa keberkahan yang banyak sekali pahala di dalamnya. Oleh sebab itu, tentunya sebelum datang bulan Ramadan, ya setiap kaum muslimin dan muslimat harus mengetahui apa yang harus dia lakukan. Jangan sampai sebagaimana kebanyakan kaum muslimin dan muslimat yang mereka lalai dari mempersiapkan diri untuk menghadapi bulan Ramadan. Di antaranya yang berikut kita sampaikan dari hadis Nabi SAW yang dikeluarkan oleh Imam Nasai dalam sunannya, disahihkan oleh Syekh Albani di dalam Sahih Sunan An-Nasai. Dari jalan sahabat Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah," saya berkata, "Wahai Rasulullah, lam araka tasumu minasyuhuri lam araka tasumu syahran minasyuhuri ma tasumu min Sya'ban." Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak melihatmu berpuasa satu bulan ataupun lebih banyak berpuasa pada bulan tersebut yang kamu berpuasa pada hari itu adalah pada bulan Sya'ban. Yang kamu lebih banyak berpuasa pada hari itu. Kenapa wahai Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, qala dzalika syahrul ladzi yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan. Bulan itu adalah pada bulan Sya'ban, maksudnya yang beliau mengatakan yang terletak antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu di tengah bulan Sya'ban, maksudnya adalah bulan Sya'ban, yang manusia banyak lalai darinya. Lalai dari apa? Lalai dari beribadah kepada Allah, dari meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, meningkatkan kualitas dan kuantitas di dalam beribadah sebelum datang bulan Ramadan. Manusia banyak lalai di situ, kata Nabi SAW. Maka saya melakukan kebalikannya. Saya memperbanyak ibadah. Saya berpuasa lebih banyak daripada hari-hari yang lain. Ini yang pertama alasan Nabi SAW ketika ditanyakan oleh Usamah bin Zaid kenapa banyak berpuasa pada bulan Sya'ban. Ya, untuk mempersiapkan diri menghadapi Ramadan. Karena Ramadan itu berat, banyak puasa. Ya, tentunya satu bulan penuh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Maka diharapkan ini namanya latihan. Ya, ketika sudah biasa, ya, menjadi sesuatu yang mudah bagi seseorang, akan memudahkan dia untuk melakukan perbuatan tersebut. Di antaranya puasa. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan alasan yang lain, wahwa syahrul ladzi turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Pada bulan Sya'ban ini juga adalah amalan, seluruh amalan kaum muslimin atau seluruh amalan kebaikan akan diangkat kepada Allah Rabbul Alamin. Wa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana shaim, dan saya menyukai amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa. Inilah alasan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Kenapa kita mesti sudah mempersiapkan diri untuk beramal saleh di bulan Sya'ban, yang telah kita katakan tadi banyak manusia atau kaum muslimin melalaikannya. Seolah-olah bulan Ramadan itu saja mereka tempat beramal, semangat berpuasa dan yang lainnya. Tidak. Untuk mempersiapkan diri harus dipersiapkan dulu supaya terbiasa, supaya kita menjadi kuat untuk berpuasa, untuk beribadah dan yang lainnya. Banyak ibadah-ibadah yang besar. Dan itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW. Dan jangan sampai kita lalai. Bagi yang sanggup, berpuasalah pada bulan Sya'ban. Perbanyaklah puasa.
ya, untuk menguatkan kita terbiasa puasa pada bulan Ramadan. Begitu juga karena amalan ketika itu diangkat ke Rabbil Alamin, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika diangkat, Allah akan mencintai orang-orang yang di dalam keadaan tersebut dia sedang beribadah. Dan Rasulullah SAW mengatakan, wa uhibbu an ayyurfa'a amali wa ana shaim. Dan saya menginginkan dan saya suka bahwa amalan saya diangkat ketika saya sedang berpuasa. Kemudian juga persiapan yang lain untuk kita supaya tidak lalai di dalam bulan Sya'ban ini sebelum datangnya Ramadan, yaitu juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita sama-sama ketahui bahwa bulan Ramadan memang dikatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Memang bulan yang turunkan Al-Quran, perbanyak membaca Al-Quran, tetapi juga perlu latihan, perlu persiapan sebelum datang Ramadan. Makanya sebagian ulama mengatakan syahrul Sya'ban adalah syahrul Qurra. Sebagian ulama salaf mengatakan bulan Sya'ban ya adalah merupakan bulan banyaknya orang-orang yang membaca Al-Quran. Itu di zaman sahabat, zaman tabi'in, generasi-generasi ulama salaf terdahulu. Mereka betul-betul memperbanyak membaca Al-Quran sebelum puncaknya berada di dalam bulan Ramadan. Jadi mereka tetap memiliki persiapan, memiliki latihan. Mereka selalu berlatih dan ini dalam rangka untuk supaya maksimal di dalam melaksanakan ibadah yang banyak sekali di dalam bulan Ramadan. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain seperti sedekah dan yang lainnya. Maka ini juga merupakan sesuatu yang harus dipersiapkan oleh setiap kaum muslimin dan muslimat. Jangan hanya ketika masuk bulan Ramadan baru bersemangat ibadah. Ya, tetapi sebelumnya tidak ada persiapan. Inilah yang kita dapatkan, banyak orang yang tidak sanggup. Banyak orang yang mungkin di awal 1 hari, 2 hari semangat, 10 hari, tapi masuk 20 hari, 30 hari, maka mereka ya tidak semangat lagi. Mereka sudah meninggalkan banyak amalan-amalan kebaikan karena mereka tidak melatih sebelum datangnya Ramadan, khususnya bulan Sya'ban. Ada juga nukilan dari seorang ulama salaf yang bernama Abu Bakar Al-Balkhi rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan bahwa syahrul Rajab, bulan Rajab adalah bulan az-zara', yaitu menanam. Ibaratnya kita seorang petani, ya, kita menanam benih. Maka itu pada bulan Rajab. Kemudian masuk setelahnya bulan Sya'ban. Wa syahru Sya'ban adalah syahru suqi az-zara'. Dan bulan Sya'ban adalah bulan untuk menyiram tanaman. Ya, kemudian baru masuk bulan Ramadan. Wa syahru Ramadan syahru hisaduz zar'i. Dan pada bulan Ramadan adalah kita memanen tanaman kita yang telah kita tanam dan telah kita siram. Makanya sangat disayangkan sekali kalau kita ingin memanen ya hasil dalam ibadah yang banyak di dalam bulan Ramadan, tetapi kita tidak menanam terlebih dahulu di bulan Rajab, kemudian kita menyiramnya pada bulan Sya'ban dengan memperbanyak amalan. Ya, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua untuk menghadapi bulan Ramadan ini yang tinggal beberapa waktu untuk kita betul-betul semangat ya, melaksanakannya secara maksimal dengan memperbanyak amalan ibadah di bulan Sya'ban. Begitu juga jangan lupa ilmu harus ada. Ya, ilmu untuk mengetahui apa yang harus kita lakukan di dalam Ramadan, ya, kita harus mengetahuinya, belajar fikih, ya, kitab-kitab para ulama tentang masalah puasa. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan kepada kita semua untuk dapat melaksanakan secara maksimal dan kita tidak termasuk orang yang lalai di dalam mempersiapkan diri kita untuk Ramadan. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.